Saudara-saudari yang terkasih, mari sejenak kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran dan pelita di dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi orang-orang yang berlindung kepadamu. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, dan utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, dan baharuilah kami dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudari, Richard Foster dalam bukunya Doa Menemukan Rumah Hati yang Sejati menceritakan tentang seorang guru tua yang bertanya kepada para muridnya. Sang guru bertanya, bagaimanakah kita tahu kapan kegelapan pergi dan fajar menjelang? Para murid pun mencoba mencari jawaban atas pertanyaan sang guru. Salah seorang murid menjawab, kita tahu kapan kegelapan pergi dan fajar menjelang ketika kita dapat melihat sebuah pohon dan tahu bahwa itu adalah pohon pinus, bukan pohon cemara, jawab seorang murid. Lalu murid yang lain pun mencoba menjawab dan berkata, kita tahu kapan kegelapan pergi dan fajar menjelang ketika kita dapat melihat seekor binatang dan tahu bahwa itu adalah rubah, bukan seekor serigala, jawab yang lain. Namun apa kata sang guru? Sang guru mengatakan dengan tegas bahwa semua jawaban murid itu adalah salah. Lalu para murid bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan sang guru. Dengan tenang, sang guru menjawab, kita akan tahu kapan kegelapan pergi dan fajar datang ketika kita dapat melihat orang lain dan mengenalinya sebagai saudara kita. Karena jika tidak, jam berapapun kita akan tetap berada dalam kegelapan. Saudara-saudari, kasih adalah pengikat hubungan. Hubungan yang sehat berlangsung timbal balik, bukan hanya satu arah. Kasih dalam hubungan terungkap melalui cara kita memperlakukan orang yang kita kasihi. Sayangnya, dalam hal mengasihi, orang kerap berhenti pada mengucapkan atau membicarakannya. Kerap kali kita lalai bahwa kasih perlu ditunjukkan dalam bentuk perhatian dan perbuatan. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini mengenai kasih. Nah, firman Tuhan saat ini mendorong kita agar mengasihi dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Kata-kata atau ungkapan dari bibir kita itu memang penting, tetapi menjadi tidak bermakna jika tidak terwujud dalam perbuatan. Selaku orang percaya, kita menyadari bahwa kasih itu bukan bersumber dari diri kita sendiri. Kasih itu bersumber dari Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita melalui penebusan Kristus. Kasih itu menjangkau kita melalui gelapnya dunia yang penuh dosa. Bahkan sekalipun kita tidak layak menerima kasih-Nya, namun di dalam dan melaluinya kita dimampukan untuk mengasihi. Lalu bagaimana kita menerapkan kasih itu? Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, jika kita memiliki sesuatu dan melihat saudara kita kekurangan, kita harus segera membantunya. Tidak cukup kita hanya berkata-kata pada seseorang tanpa benar-benar mencari tahu keadaan atau masalah yang sedang ia hadapi. Atau kita tahu ada teman yang sedang bermasalah, namun kita diam saja,
padahal sebenarnya kita dapat membantu. Sebuah perhatian kecil yang tulus bisa jadi akan sangat bermakna bagi seseorang. Saudara-saudari, lihatlah sekitar Anda. Ada begitu banyak orang yang memerlukan bantuan, belas kasih, dan kasih kita. Latihan yang baik untuk hati ialah dengan menjangkau dan menolong sesama kita. Orang-orang yang memiliki hati untuk Allah, mereka juga memiliki hati untuk orang lain. Kasih kita kepada Kristus akan tampak nyata melalui kasih kita kepada sesama. Thomas Kempis berkata, tak ada yang lebih manis dibandingkan cinta. Tak ada yang lebih kuat, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih luas, tak ada yang lebih membahagiakan, tak ada yang lebih memuaskan, tak ada yang lebih baik di sorga dan di bumi, karena cinta lahir dari Allah. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah dan mampukanlah kami untuk senantiasa hidup meneladani kasih-Mu. Amin.